Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah menjaga Pak Ustadz, keluarga, panitia kajian dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang bertanya. Semoga Allah menjaga beliau. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Ketika waktu atau energi terbatas, mana yang diprioritaskan? Mengajak sahabat lama yang belum ngaji untuk rutin ke kajian atau membangun persahabatan baru di kajian? Eh, Kalau mulai persahabatan secara tidak sengaja, mungkin karena kebetulan pertama ketemu ngobrolnya nyambung atau berada di bidang karir atau hobi yang sama. Tapi kesana-sananya kita peduli terhadap kepentingan akhirat satu dengan yang lain. Apakah itu masih termasuk membangun hubungan karena Allah? Semoga Allah memudahkan Pak Ustadz menjawab pertanyaan saya. Saya jawab pertanyaan kedua dulu. Insya Allah ya. Selama sekali lagi prosesnya menuju ke akhirat dan membangun hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu termasuk upaya untuk mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa taala. Adapun yang pertanyaan pertama, mana yang harus diprioritaskan, mengajak sahabat lama untuk rutin kajian atau membangun persahabatan baru di kajian, Allah Ta'ala bisawab. Setiap orang berbeda, nggak bisa dipukul rata, karena mengajak sahabat lama yang belum ngaji untuk rutin kajian seringkali tidak mudah, dan di sisi lain membangun persahabatan baru pun juga nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada orang yang lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangkul sahabat-sahabat lamanya, dan Allah kasih taufik, terbukti akhirnya kebersamaan bersama mereka itu solid sekali di atas iman dan di atas ketaatan kepada Allah. Ada orang yang terpaksa harus meninggalkan atau bahkan disingkirkan oleh sahabat-sahabat lamanya, dan dia membangun persahabatan yang baru. Dan itu yang Allah firmankan misalnya dalam surat Al-Isra, qul kullun ya'malu ala syakilati. Dalam surat Al-Isra 84 Allah berfirman, katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya. Dan Nabi SAW bersabda, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, dan setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Orang tuh berbeda-beda, jadi takdir kita nggak ada yang sama dalam arti perincian dan seterusnya. Ada orang Allah mudahkan untuk sekali lagi merangkul sahabat-sahabat lamanya, maka itu yang difokuskan terlebih dahulu. Ada orang lebih mudah membangun persahabatan yang baru, dan persahabat lamanya tidak mau dia, dan bahkan tadi disingkirkan, difitnah, dijauhi. Maka i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ini salah satu kaidah hidup. Beramallah, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi salah satu kaidah hidup hadirin sekalian, kita harus minta taufik kepada Allah untuk bisa melihat pintu mana yang Allah mudahkan. Pintu mana yang Allah mudahkan. Karena ada orang-orang karena kurang berdoa kepada Allah dan tidak meminta pertolongan kepada Allah, akhirnya dia nggak bisa ngeliat itu, dan dia fokus saja dengan pintu yang ditutup sama Allah. Ditutup sama Allah, dan akhirnya nggak efektif. Sedangkan pintu yang Allah mudahkan tidak ia kerjakan. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama. Makanya kan kalau seperti istiqorah apa hadirin? Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Apabila engkau mengetahui dan engkau maha mengetahui ini yang terbaik untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, hari ini dan masa depan di dunia dan di akhirat, maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Itu poin. Itu cara memilih itu.
Mana yang Allah mudahkan, takdirkan dan berkahi. Lalu di sisi lain, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wajili fasrifu anni wasrifni anhu waqdur li al-khairu haitsu kana thumma ardini bih. Dan kalau engkau melihat dan engkau maha melihat ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi duniawiku, dan masa depanku di dunia dan di akhirat, maka palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Kita minta dipalingkan. Lalu takdirkan aku yang lebih baik daripada itu, dan buat aku ridho terhadap takdirmu. Itu hal. Namun yang jadi masalah sekali lagi, bagaimana seni melihat itu tadi. Sebagaimana dijelaskan sebagian ulama dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i kan, bahwa seni melihat itu yang membantu kita tidak terjatuh di dalam kesesatan atau kesalahan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kita tahu bahwa hal-hal besar pun tidak mudah gitu dan butuh waktu. Artinya bisa jadi kita berpikir, oh ini karena ini sulit berarti ini ditutup untuk saya dan saya tidak mengerjakannya, lalu ditinggalkan. Padahal memang karakter goals yang dia tuju memang butuh perjalanan panjang, akhirnya karena disalah paham, oh ini nggak mudah, ini susah, ya udah saya tinggalkan dan saya cari hal yang mudah saja. Di sisi lain manusia itu kan lemah dan suka underestimate sama dirinya, oh ini susah padahal mudah gitu. Makanya aku mundur aja. Anda sadar gak sih bahwa bidang Anda ini memang sulit dan pencapaian Anda sampai titik ini itu benar-benar dimudahkan oleh Allah, lalu Anda mau tinggalkan di tengah jalan? Ini kekeliruan. Sebagai contoh ya, sebagian para ulama menyampaikan bahwa orang itu kalau mau jadi ulama maka kurang lebih more or less dia butuh waktu 10 tahun jika belajarnya benar. Jadi dengan metode yang benar, dengan kurikulum yang benar, dan dengan cara yang benar, caranya para ulama, metodenya para ulama, kurikulumnya para ulama, maka untuk jadi ulama orang butuh waktu 10 tahun. Dan 10 tahun itu nggak sebentar. 10 tahun itu tidak singkat dan cukup lama dibanding expert di bidang lain. Dan 10 tahun itu dengan syarat mengikuti kurikulum, metode, dan konsep para ulama. Bukan artinya kalau metodenya keliru atau metodenya salah atau metodenya kurang sempurna, maka waktu akan bertambah atau bahkan nggak jadi-jadi sampai kapanpun. Jadi pokoknya gini loh, apabila orang mengikuti metodenya ulama, kurikulumnya ulama, lalu dia belajar serius, dan itu nggak mudah. Lalu begitu masuk tahun ketiga, dia sudah mengatakan, aduh ini berat banget, ini susah, kayaknya ini pintu tidak dimudahkan oleh Allah, udah saya mundur aja. Nah, ini sebuah kekeliruan, padahal Allah mudahkan dia ketemu dengan alim atau ulama yang punya kapasitas, dimudahkan dididik dengan kurikulum yang tepat, sedangkan jutaan orang di luar sana, bukan ribuan, jutaan, itu susah bertemu susah dipegang langsung oleh ulama, susah dekat dengan ulama terbatas atau jumlah SDM-nya tidak banyak, lalu susah mendapatkan kurikulum dan lain sebagainya. Artinya dia sudah dimudahkan, tapi dia tidak tahu karakter yang sedang dia jalani itu memang tidak mudah. Dan duduk sampai tahun sini aja ini udah banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan karakter tersebut. Jadi ya, sekali lagi ini yang perlu kita tanamkan. Misalnya orang ingin menjadi pengusaha besar, secara umum menjadi pengusaha besar atau bisnis handal itu harus menjalani proses jatuh bangun. Dia harus rugi, dia harus ngerasain rugi, dia harus ngerasain ditipu orang, seterusnya. Bahkan ada beberapa pengusaha berhasil, ketika ditanya apa kunci sukses Anda, kunci sukses saya sering ditipu orang. Bayangkan, kunci sukses sering ditipu orang. Nah, banyak orang kalau nggak mengerti karakter dari sebuah bidang, dia berpikir
bahwa begitu sekali dia ditipu, oh berarti ini nggak dibukakan sama Allah, saya cari bidang lain. Ya, dia nggak akan pernah berhasil dengan pola pikir demikian. Jadi makanya Allah mengatakan fakulun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya itu dipermudah. Dan dipermudah itu bukan berarti mudah dalam mudah, atau bukan berarti sama dengan standar mudah dengan pola pikir kita gitu loh. Bedakan antara dipermudah dengan standar mudah di benak kita. Itu seringkali nggak sama. Seringkali tidak sama. Sebagai contoh, analogi sederhana, misalnya, untuk mengatakan belum tentu sama ya. Apabila misalnya ujian matematika kelas 1 SD gitu loh. Kelas 1 SD. Yang materinya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 3. Lalu tiba-tiba gurunya kasih soal 375 tambah 241. Itu susah apa enggak? Susah. Anak uang di kelas masih belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2, tiba-tiba dikasih ratusan. Susah. Oke, kata gurunya, oke, saya permudah. 27 tambah 21. Itu dipermudah apa tidak? Dipermudah. Tapi bagi itu anak kecil masih susah apa enggak? Masih susah gitu loh. Jadi sekali lagi, dipermudah itu bukan berarti sesuai dengan standar tafsir atau tafsir standar mudah di benak kita gitu loh. Lalu kita salahkan Allah Subhanahu wa taala, katanya mudah. Makanya ulama mengatakan bahwa jalan menuju surga itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding jalan-jalan kemaksiatan. Tapi aku berat kok, ini berat banget. Hadir, kalau kita jujur ya, jalan menuju surga seberat apapun itu masih jauh lebih mudah daripada jalan-jalan kemaksiatan, kemungkaran, kesyirikan dan seterusnya. Itu real. Tapi ya kita itu tadi seringkali pribadi kita lemah, seringkali pribadi kita tidak tahan banting, akhirnya mudah menyerah. Dikit-dikit bilang susah, dikit-dikit bilang susah, dikit-dikit bilang susah. Dan akhirnya kita tidak muafak. Jadi kembali lagi, sekali lagi, balik ke pertanyaan. Setiap orang berbeda. Ada orang yang memang pintunya dibuka untuk memperjuangkan sahabat-sahabat lamanya. Ada orang yang memang ujiannya adalah dia harus berpisah dengan sahabat lamanya dan harus membangun lingkungan yang baru atau persahabatan yang baru. Tidak bisa dipukul rata. Dan begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana Nabi SAW dipermudah untuk kembali bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Nabi SAW dari kecil atau dari remaja dan seterusnya. Tapi kita lihat ada sahabat-sahabat yang harus berpisah dengan lingkungannya seperti Salman Al-Farisi. Harus berpisah. Bagaimana dengan Mus'ab bin Umair harus berpisah dengan keluarga dan lingkungan terdekatnya. Para sahabat berbeda. Lihat bagaimana keluarga Abu Bakar As-Siddiq bisa bareng-bareng demikian. Abu Bakar As-Siddiq, lalu Aisyah, lalu Asma. Keluarga Abu Bakar itu luar biasa. Tapi apakah semuanya demikian? Tidak. Makanya pentingnya wisdom di dalam menjalani kehidupan. Orang tuh berbeda-beda dan gak bisa prioritaskan yang lama, belum tentu. Atau prioritaskan yang baru, belum tentu juga. Hanya ini yang perlu kita tanamkan. Lihat apa, makanya pada akhirnya hadirin, emang manusia tuh bodoh gitu loh, dan gak ngerti, kecuali banyak-banyak takarrub dan minta pertolongan kepada Allah. Kemana jalan yang terbaik buat saya? Itu pada intinya. Pada keputusan yang terbaik buat saya. Karena tadi hidup itu tuh biasnya terlalu banyak. Makanya Allah utus para rasul. Allah turunkan kitab suci. Allah suruh kita berdoa. Allah suruh kita minta pertolongan. Karena kalau kita hidup tanpa itu, dipastikan kita akan terjebak. Gak bisa. Mau sejenius apapun, sepintar apapun, bias dunia itu sangat kompleks. Makanya Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah 16, wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asan tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saja yang kalian anggap buruk, analisa kalian mengatakan ini buruk, itu yang terbaik buat kalian.
Dan bisa jadi yang kalian anggap terbaik itu justru buruk buat kalian. Allah yang maha tahu. Kalian gak ngerti apa-apa, kata Allah. Jangan sok pintar. Yang kita anggap, nggak, ini yang paling bagus, paling oke, paling bagus. Ternyata itu berantakan. Sebaliknya, yang kita anggap, aduh berat banget, ini susah, ini buruk. Ternyata cuma di fase-fase awal, lalu Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan yang sangat besar. Hadirin, pada akhirnya orang itu harus sadar bahwa dirinya hamba, dirinya lemah. Dan bukan berarti pasrah, bukan berarti nggak berpikir, enggak. Tetap harus berjuang, tetap harus berpikir, terus harus belajar. Tapi dia nggak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri, hadirin. Makanya setiap pagi kita diajarkan doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan aku bertumbuh pada diriku saja sekejap mata. Nggak bisa. Ini kan, ini doa bukan hanya untuk orang-orang yang nggak pinter secara IQ misalnya. Misalnya, ini doa untuk yang paling gak pinter dan yang paling jenius. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Gak bisa, oh itu doa untuk temanku yang IQ-nya misalnya 80 atau 70. Kalau aku kan IQ-nya 140. Aku bisa, gak bisa. Ini doa untuk kita semua. Kan IQ bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan atau kemampuan keberhasilan menganalisa atau sukses dalam menentukan pilihan. Ada banyak faktor. Misalnya, jadi sekali lagi kembali kepada Rabbul Alamin dan minta petunjuk kepada Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita lanjutkan esok. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfirullah. Insyaallah kita lanjutkan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.